Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di channel Hesa Bit Farm Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini sedikit bahwa kemarin banyak teman-teman yang berkomentar atau menanyakan bahwa bagaimana sih bentuk kandang permanen. Nah, jadi gini, memang beternak murai batu itu banyak dilakukan dengan berbagai bentuk macam kandang. Tentu saja yang ada di konotasi, ada di benak teman-teman semuanya atau saya pun waktu itu ya, itu menggunakan kandang permanen. Nah, ini sudah melalui beberapa revisi yang tadinya hanya asal bentuk, asal jadi begitu. Nah, sekarang sudah kita bongkar dan ini sudah kita bikin baru, dan ini sudah kita lakukan sudah lama, sekitar 5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sudah banyak menghasilkan anakan-anakan dari kandang permanen tersebut. Nah, sekarang sedikit kita akan jelaskan bagaimana sih dalam pembuatan kandang permanen ya. Apabila teman-teman semuanya mempunyai lahan yang cukup luas ataupun tidak, tetapi kita akan membuat kandang permanen yang ada di lingkungan rumah teman masing-masing. Nah, baik. Jadi gini, dari bentuk ukuran ya, dari bentuk ukuran itu kita mengadopsi dari lebarnya kawat ram, menggunakan kawat ram hijau dengan diameter yaitu 1 kali 1 cm ya. Jarak antar ramnya ini, kawatnya ini 1 kali 1 bisa, kemudian yang setengah senti kali setengah senti juga bisa ya. Jadi macam-macam. Kebetulan kita menggunakan kita menggunakan kawat ram dengan jarak lubang 1 kali 1 cm. Nah, kemudian berapa sih ukuran yang ideal? Kalau ideal saya kira relatif, tergantung dari lokasi teman-teman di rumah. Kalau mau dibikin besar pun silahkan. Ada juga yang tinggi 4 meter, 1,5 meter kali 3 meter ada ya, karena beliau punya lahan yang cukup luas. Nah, karena saya itu menggunakan lahan yang seadanya, sempit. Nah, kita ambil batasan minimal. Ini lebar depan ya. Lebar depan kita menggunakan jarak as. As itu dari jarak pertama sampai kedua itu menggunakan as 90 cm ya, 90 cm. Ya. Kemudian ke belakangnya berapa? Ke belakangnya itu kita memakai ukuran 1,4 ya. 1,2 juga tidak masalah, 1,2 meter atau 1,4 meter. Bila teman-teman menggunakan dinding itu semi permanen ya, menggunakan dinding semi permanen lebih efisien 1,2. Kenapa? Contoh triplek dengan tebal 4-8 mili itu lebarnya 1,22. Kalau GRC atau kalsibot itu lebarnya berapa? 1,2 meter. Ya, itu cukup. Ke belakangnya menggunakan partisi semi permanen dengan rangka kayu maupun holo Gibson ya. Nah, holo Gibson 4x4 itu juga bisa. Itu cukup 1,2 sudah cukup ya. Itu. Nah, tinggi dari lantai sampai ke atapnya itu kalau saya minimal 2 meter. Karena pandangannya lebih enak lah, dipandang juga lebih enak. Rendah pun juga tidak masalah, ada yang berproduksi. Yang jelas adalah burung yang ada di dalamnya nanti itu nyaman, gitu saja ya. Nah, ini kebetulan kita tingginya adalah 2,4. Kenapa tinggi kok 2,4? Ya, karena kita mengefisienkan bahan. Bila ini kebetulan saya menggunakan
GRC ya. GRC itu kan dimensi di pasaran adalah berapa? 1,2 kali 2,4. Nah, sehingga kita tinggi kita maksimalkan 2,4 meter cukup ya, begitu. Nah, atas kita kasih kawat ram ya, depan juga kawat ram, samping kanan kiri itu tertutup, belakang juga tertutup karena tembok. Nah, begitu. Nah, atas itu adalah untuk pencahayaan, sirkulasi udara ya, depan juga begitu. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas apa saja toh yang ada di dalam kandang permanen itu ya. Jadi tadi ukuran sudah ya, 90 tampak depan, tingginya 2,40 meter karena kita memaksimalkan bahan yang ada. Ke belakangnya minimal 120 karena bahan partisinya itu menggunakan triplek maupun kalsibot maupun GRC itu lebarnya 120. Nah, begitu. Fasilitas apa saja yang ada di dalam kandang? Pertama adalah tangkringan. Tangkringan kenapa dibuat besar? Ya. Jadi tangkringan itu jumlahnya 1, 2, 3. Ya, minimal 2. Minimal 2. Yang posisi di bawah sejajar dengan tempat pakan ya, itu 1. Kemudian ada di belakang atau sisi atas itu 1. Nah, yang nempel di dinding itu seperti konsol ya. Nah, seperti konsol itu 1. Kenapa? Sebetulnya ndak ada pun ndak apa-apa ya. Kenapa ada konsol itu? Kalau kita nah, dipandang kan enak tuh ya. Bila kita main ekor panjang tuh ketika dia bertengger di situ, ambil foto, jebret, kan enak tuh ya. Sawangannya kan enak ya, pandangannya kan enak begitu. Jadi tidak ada unsur apa-apa, yang jelas dia untuk bergaya di situ kita ambil foto lebih enak ya. Nah, gitu. Kadang rata-rata kita ditanya, "Om, mau lihat indukannya kayak apa, kirim video atau fotonya." Nah, ketika burung bertengger di sana itu cakep pada pengambilan foto. Itu saja. Nah, tangkringan 2 ya. Bawah atau itu sejajar dengan tempat wadah tempat pakan. Posisinya ada ke depan, belakang ya. Jarak dari atap dengan tangkringan minimal 40 cm ya. 30 sampai 40 cm. Supaya apa? Supaya tidak terlalu dekat dengan atap nantinya bila mana teman-teman semuanya itu atapnya terlalu pendek dengan atap kandang, sehingga bikin agak rendah supaya jarak ketika burung bertengger dengan atap ya itu minimal 1 meter aman ya, begitu. Nah, itu masalah tangkringan. Sekarang bentuknya kok harus besar? Iya, karena apa? Supaya kuku dari si burung tadi itu tidak terlalu panjang di kukunya ya, supaya kuku nyengkram itu sangat kuat ya. Beda dengan tangkringan kecil. Tangkringan kecil itu kan cenderung kuku akan melingkar di tangkringan kecil. Kalau dia kukunya panjang, antara ibu jari dengan jarinya itu bisa ketemu, susah nanti malah ya. Jadi untuk menjaga supaya kuku pada kaki burung itu tidak terlalu panjang, sehingga kita memasang tangkringan yang besar. Bahan tangkringan silahkan, saya menggunakan reng jati, tapi sisi atasnya kita serut agak bentuknya agak melingkar ya. Bisa menggunakan kayu asem atau yang lainnya, yang jelas awet lah begitu. Jangan kayu lapuk dipasang, nanti seringkali untuk memperbaiki, jangan, akan memakan waktu ya. Itu. Kemudian lantai ya. Lantai kandang bisa ditaruh pasir minimal ketebalan 5 cm sampai 10 cm. Nah, kenapa pasir? Pasir itu salah satu adalah apa? Untuk membantu penyerapan dari kotoran-kotoran maupun air mandi dari burung tersebut. Jadi tidak becek di dalamnya, ya. Begitu. Itu pasir.
kedua adalah pasir itu juga kadang dimakan oleh si burung. Untuk apa? Membantu proses pencernaan dalam makanannya. Nah, itu ya, itu pasir. Tetapi pasir yang sudah kita ayak, supaya tidak banyak batu begitu ya. Nah, kemudian pasir ini juga apa? Harus kita sering bersihkan di dalam kandang apabila nanti sudah terisi. Kemudian sering kita sapu dan disinfektan. Jadi tiap minggu itu saya jadwalnya adalah di Jumat bersih ya. Jumat bersih itu jadwal kita untuk pembersihan lantai dan disinfektan. Itu pasir. Nah, ada juga yang lantainya menggunakan plester aci ya, plester aci halus. Bisa itu kadang dibuat miring, bisa miring ke depan seperti ini atau miring ke belakang. Itu rutin penyiraman air supaya apa? Kotoran ini bisa keluar ya, kotoran dari burung itu bisa keluar disemprot dengan air ya, begitu. Nah, jadi berbagai macam bentuk atau prasarana lantai itu berbagai macam ya, berbagai macam. Ada pasir, ada plester, tapi kebanyakan rata-rata pasir. Atau justru malah batu bata ya, batu bata ditata sedemikian rupa rapi gitu di lantai. Nah, itu juga sama. Kotoran si burung tersebut bisa terserap ya, tidak lembab. Karena cepat kering karena terserap oleh batu bata. Nah, kalau pasir juga sama. Begitu. Tapi kalau batu bata harus siap apa? Scrub ya, untuk nyekrap, nyosok di kotoran. Kemudian kita sapu, kita bersihkan. Tapi kalau pasir cukup sapu saja. Karena sudah kering, kumpulin, serok, lalu semprot antiseptik. Begitu, ya. Selanjutnya adalah apa? Tempat makan dan minum. Nah, seperti ini. Ya. Tempat makan dan minum. Nah, itu pakan untuk tempat makan, itu untuk tempat grade asinan, ya. Asinan untuk grade merpati, itu tempat makan. Nah, begitu. Kemudian tengah ada apa? Pintunya. Nah, ini pintu untuk kita memberikan makanannya. Kemudian kita tutup kembali. Nah, ini kita kasih sapit urang namanya ya, sapit urang. Ini karena apa? Untuk memudahkan kita apabila lupa ngunci, tinggal tekan ini gini. Nah, sudah aman. Nah, kemudian tempat minum. Tempat minum dan mandi kita jadi satu. Ya. Menggunakan cepuk lonjong seperti ini. Oke, menggunakan cepuk lonjong seperti ini. Karena apa? Tiap hari kita ganti. Ya, tiap hari kita ganti. Bersih. Ini cepuk mandi seperti ini. Apalagi main ekor panjang. Kalau ekornya terlalu basah, berat dia, maka sering putus ekornya. Nah, begitu. Nah, ini adalah apa? Beberapa poin ketika kita membangun kandang. Nah, satu lagi fasilitas berikutnya adalah apa? Glodok. Oke, glodok ini ada dua bentuk, ya. Ini juga begitu, bisa dibuka. Nah, ya, bisa dibuka. Nah, ini ukurannya berapa glodok? Selera ya, selera. Minimal 15 kali 15. Ini kebetulan 20 kali 20 ya. Itu tingginya berapa? 30 cm. Lantai atau atapnya ini dimensinya adalah 20 kali 20. Bisa juga teman-teman membuat 15 kali 15. Juga nggak apa-apa, tingginya 25 atau 30. Kenapa harus tinggi? Ya, kalau kita main ekor panjang itu ketika jantan masuk ke dalam glodok itu ekornya tidak mudah patah karena nekuk. Nah, satu, kedua, glodok ya, glodok bulat. Nah, glodok bulat ini bisa ada pintunya juga. Nah, bisa diakses dari luar. Nah, ya, bisa diakses dari luar untuk memudahkan kita apa? Memanennya nanti. Oke. Nah, penempatan glodok ini ya, minimal nggak usah rata-rata orang menaruh glodok itu ada di paling ujung kandang, nggak usah ya, minimal 1,5 meter cukup ya, 1,5 meter cukup. Kenapa?
ketika betina akan terbang untuk bertelur itu tidak terlalu capek. Saking tingginya kan capek dia. Nah, dia lompat pertama ke tangkringan pertama langsung cus langsung ke glodok. Nah, itu kan glodok kita taruh apa? Kita taruh tangkringan kan? Ya, ini untuk membantu betina ketika mau bertelur itu tidak terlalu jauh dalam melompat terbang masuk ke dalam glodok. Glodok bulat juga begitu. Kita taruh tangkringan. Nah, ya, kita taruh tangkringan. Itu membantu apa? Betina ketika mau bertelur dari makan terbang naik, loncat ke tangkringan pertama dan langsung masuk glodok. Nah, ini. Nah, kenapa glodok kok apa namanya? Berbeda? Dalam satu kandang itu saya minimal 2 glodok, ya. Dalam satu kandang minimal 2 glodok dengan bentuk yang berbeda. Supaya apa? Biar milih sendiri sebetinanya, dia nyaman di mana, kan gitu. Jadi tingkat kenyamanan kita bikin sedemikian rupa supaya burung betina atau indukan itu nyaman di dalam bertelur atau melakukan proses reproduksinya, begitu. Jadi ada glodok kotak, ada glodok bulat, dia akan milih sendiri nanti. Ya, dia akan memilih sendiri. Kenapa kok harus di luar? Hanya memudahkan kita ketika kita ngecek keadaan sarang, keadaan dia bertelur, ngisi atau tidak, atau memanennya. Itu akan lebih mudah karena ada di luar tanpa harus masuk ke dalam kandang. Tapi selera itu. Ada juga saya yang di mana? Di sini di kandang ketiga ini juga di sana, ya. Karena itu kita akan menentukan selera dari burung tersebut, dia milih di mana itu, ya. Nah, kemudian antar kandang itu terhubung. Kenapa? Ini dipakai atau tidak dipakai nanti akan berfungsi, ya. Bila mana teman-teman itu membuat kandang lebih dari 1, antar kandang harus terhubung. Ya, antar kandang harus terhubung. Misalkan seperti ini bisa ditarik, ya. Nah, seperti ini. Ini bila mana kandang sebelah tidak dipakai, ya. Bila mana kandang sebelah tidak dipakai atau untuk main poligami. Ya, besok kita jelaskan poligami di kandang permanen. Jadi seperti itu. Nah, oke. Ini pintu ini sangat berfungsi sekali, sangat berguna sekali apabila terjadi sesuatu nantinya, ya. Apa? KDRT ketika penjodohan. Nah, itu sangat membantu. Nah, ya. Jadi itu ya, apa namanya? Bentuk kandang atau persiapan kandang, fasilitas apa saja yang ada di dalam kandang permanen itu. Saya kira sudah lengkap, ya. Tinggal kita apa? Hokinya, tinggal menunggu hoki. Artinya hoki adalah ketika kandang sudah jadi, kita masukkan indukan, berproduksi dengan baik, alhamdulillah. Kan begitu ya. Ya. Jadi ini sedikit gambaran bagaimana cara membuat kandang permanen dan apa saja yang dibutuhkan di dalamnya, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan hadir di dalam kesempatan kali ini. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.